identik dengan modal besar, layar penuh angka, dan risiko yang bikin deg-degan. Tapi gimana kalau modalnya hanya uang nongkrong seminggu? Bisa nggak sih tetap cuan dan bukan cuan yang receh loh? Dan hari ini di Zona Cuan kita bakal bongkar trading modal kecil, cuan nggak main-main. Untuk itu sudah bersama saya ada Bapak Agung Wisnuaji, CEO PT Finex Business Solusi Futures. Pak Agung, apa kabar? Selamat datang di Studio Nusantara. Terima kasih, Mbak. Baik, ini kalau kita bilang trading modal kecil, Pak. Mungkin selama ini yang teman-teman sahabat cuan tahu itu adalah trading saham gitu ya. Tapi apakah modalnya kecil gitu? Sementara di sisi lain banyak juga produk-produk derivatif yang belum terlalu dikenal oleh sahabat cuan. Mungkin Bapak boleh jelasin sedikit nggak? Singkat saja seperti apa sih futures itu? Ya, jadi memang kalau perdagangan futures ya atau mungkin derivatif gitu ya, ini berbeda ya dengan saham yang biasa dikenal masyarakat. Jadi kalau di derivatif atau futures itu punya peluang potensi pergerakan harga dua arah itu bisa dimanfaatkan. Kalau kita transaksi di saham itu kan menunggu harga naik ya, baru kita ambil posisi beli. Tapi kalau di futures itu kita bisa manfaatkan pada saat harga naik maupun harga turun. Nah, namun transaksinya itu memang agak sedikit berbeda mekanismenya, karena untuk di futures trading itu adalah menggunakan margin. Ya, jadi seperti jaminan lah istilahnya ya. Jadi satu produk atau satu komoditi itu nilainya kita hanya mengeluarkan jaminan saja, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan dana sebesar dengan nilai produk yang kita perjualbelikan. Boleh dikasih contoh nggak sih Pak, supaya sahabat cuan ini mungkin bisa lebih jelas gitu gambarannya? Simpelnya mungkin sekarang yang lagi rame-rame ini mungkin produk emas gitu ya. Kalau emas, kalau kita lihat kalau kita 1 gram itu kan berapa juta gitu ya. Tapi kalau untuk transaksi di futures, untuk transaksi emas itu kita tidak mengeluarkan uang 1 juta. Bahkan mungkin 100.000 atau 200.000 hanya sebagai jaminan. Tapi kita bisa manfaatkan pergerakan harga emas itu dari 1 juta ke berapa poin, itu yang bisa kita kalkulasi sebagai keuntungan. Tapi tentu saja juga pasti ada potensi kerugian. Itu yang membedakan. Dan pada saat harga naik maupun harga turun, kita bisa melakukan, tidak mesti harus punya barangnya dulu, tapi kita bisa langsung melakukan posisi jual. Karena sifatnya hanya kontraknya yang diperjualbelikan, bukan fisiknya. Jadi kita nggak perlu harus punya produknya dulu atau emasnya dulu, tapi kita bisa langsung melakukan posisi jual jika kita menganalisa bahwa harga emas ke depan akan turun. Gitu, kita bisa melakukan posisi jual. Baik, apakah hanya emas saja Pak yang mungkin bisa ditradingkan gitu oleh sahabat-sahabat cuan? Bagaimana dengan komoditas lainnya? Sebenarnya banyak banget. Itu tadi contoh yang sekarang lagi trendingnya ya. Tapi pada dasarnya produk apapun itu sebenarnya bisa menjadi ada underlying untuk derivatif atau futures tradingnya. Kalau yang ada selain emas itu adalah perak ya atau silver, kemudian juga minyak. Itu yang di global. Sebenarnya juga untuk transaksi futures ini bisa juga seperti kayak indeks saham. Kemudian juga bahkan saham lokal pun juga sebenarnya ada futures juga. Terus kemudian mata uang atau forex yang biasa orang kenal gitu ya. Dan selain itu sebenarnya untuk futures ini juga ada produk-produk komoditi lokal. Nah, ini yang mungkin belum banyak orang tahu gitu ya. Seperti kayak kopi, kakao, atau minyak goreng itu sebenarnya ada bursanya yang memperdagangkan atau menawarkan produk-produk itu untuk ditransaksikan. Oke, lalu analisanya tuh seperti apa Pak? Karena kalau di saham mungkin sahabat cuan yang udah trading saham udah tahu gitu cara analisanya, bisa dari teknikal, lalu bisa dari fundamental juga. Nah sekarang kalau di futures itu kita harus analisanya seperti apa? Apalagi ini kan katanya bisa mengambil keuntungan di saat harga justru turun. Turun, betul. Pada dasarnya semua produk ini technical, fundamental itu sama, tetap pakai technical fundamental. Fundamental macam-macam sekarang. Kalau mungkin di saham lihat kebijakan dalam negeri gitu ya terkait perusahaan gitu ya, atau industrinya gitu secara umum. Tapi kalau di komoditi itu fundamental jelas, perang pengaruh, ya kan? Kondisi ekonomi global itu sangat pengaruh sekali itu yang kejadian belakangan. Emas terpengaruh, minyak terpengaruh, bahkan produk-produk komoditi yang lainnya juga akan sangat terpengaruh gitu. Selain itu juga sama technical. Pasti dari sisi fundamental ada historical data yang dianalisa berbentuk suatu grafik
yang bisa kita analisa berdasarkan menggunakan macam-macam ya. Ada indikator analisa yang sekarang banyak sekali kita bisa searching di internet itu, kita bisa melakukan analisa, bahkan sekarang pakai AI pun orang juga udah bisa analisa ini harganya mau kemana nih gitu. Pada dasarnya semua sama analisanya, teknikalnya, cuman apa yang dipelajari, apa yang dianalisa, berita apa, nah itu yang mungkin sedikit agak berbeda gitu. Wah, berarti ketika kemarin ini ada ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, ini efeknya sangat signifikan untuk para trader-trader futures. Betul, sangat-sangat. Justru sebenarnya ya, secara nggak langsung ini hal-hal yang ditunggu sebenarnya, karena kalau ada gejolak itu pasti ada potensi keuntungan. Tapi sekali lagi ya, saya wajib mengingatkan bahwa kalau ada keuntungan pasti ada resikonya gitu loh. Kalau nggak ada apa-apa, nggak ada kondisi statis saja, ya harganya akan flat sideways, malah justru susah untuk cari cuan yang banyak gitu di situ. Baik, gitu. Artinya sudah terbukti di Finex nih investor-investor sudah banyak yang mendulang keuntungan dengan adanya ketegangan kemarin. Ya cukup banyak ya. Cuman memang kami selalu tetap menyarankan kepada nasabah kita juga untuk bahwa harga ini nggak selalu satu arah. Tetap saja ada kondisi-kondisi yang mungkin mempengaruhi harga. Itu apapun itu, bahkan juga psikologi itu pengaruh. Maka kita walaupun istilahnya ada peluang, tetap harus mempertimbangkan capital manajemennya. Disesuaikan juga dong sama modal yang disetorkannya gitu. Bicara modal yang disetor untuk bisa jadi trader futures, itu modalnya berapa sih? Nah, sebenarnya bagus banget nih kalau di Finex ya, kebetulan kita juga memberikan istilahnya sambil juga edukasi kepada masyarakat, itu transaksi di Finex bisa mulai dari $10 atau sekitar 160 ribuan. Kenapa dananya kecil? Karena tadi saya bilang ada mekanisme futures itu menggunakan margin, jadi tidak terlalu besar. Dan juga volume transaksi yang bisa mulai dari 0,01. Itu yang menyebabkan jadi transaksinya modalnya tidak terlalu besar. Sehingga instrumen ini bisa dimanfaatkan oleh trader pemula untuk belajar. Kalau mungkin selama ini teman-teman trader mungkin pakai demo akun, tapi kayaknya feel-nya agak beda tuh. Kalau dari pengalaman dari teman-teman, feel-nya agak beda karena bukan real money gitu. Nah, ini menggunakan real money tapi tidak besar. Jadi adalah ya ininya ya deg-degannya, tapi artinya resiko yang ditransaksikan dananya tidak terlalu besar dan tetap harus dikelola dengan baik gitu loh. Baik, dan kalau kita lihat ketegangan ini kan banyak yang mengatakan potensinya masih cukup lama. Artinya peluang ini semakin terbuka lebar untuk trader-trader futures. Iya betul, karena contohnya emas ya, dengan kondisi yang nggak jelas atau gejolaknya eskalasinya semakin tinggi, tentu orang akan beralih ke safe haven di emas. Potensinya dia akan selalu, ya beberapa waktu yang lalu kan ada beberapa kali break high, dan sekarang mungkin kemarin sebelumnya masih ada sempat terkoreksi dikit. Nah di sini kesempatan juga kan buat para trader untuk masuk market, untuk mengambil posisi long lagi dengan kondisi yang tidak stabil. Bagaimana dengan minyak? Minyak kan juga saat ini harganya sudah meningkat cukup signifikan gitu. Bahkan banyak yang mengatakan potensinya sampai ke $100 Amerika Serikat begitu. Apakah momen ini juga bisa langsung dimanfaatkan oleh trader-trader futures? Ya, memang bisa, sangat bisa sekali dimanfaatkan. Hanya saja memang karakternya ini agak beda ya. Seperti apa tuh karakternya? Kalau emas ini sangat sensitif sekali ya, tapi kalau minyak ini kan juga artinya kita lihat kemarin ada beberapa area yang di Amerika Latin yang gejolaknya itu sempat agak ada eskalasi juga, itu berpengaruh di sisi itu gitu ya. Cuman memang secara umum mungkin belum terlalu signifikan. Tapi kalau emas begitu konflik ini langsung terkoreksi ini, langsung ada istilahnya kayak ada triggernya lah, jadi triggernya lebih ke emas lebih cepat. Tapi kalau di minyak mungkin masih lebih dia pasti ada gelombangnya gitu, jadi tidak secepat gitu. Tapi kalau nggak salah yang Brent juga sempat kemarin juga nge-gap kan agak lumayan, cuman memang masih di bawah 100 ya kalau nggak salah. Baik, kan mungkin banyak sahabat-sahabat cuan nih yang takut untuk beli emas karena harganya sudah terlanjur tinggi gitu. Nah artinya kalau di perdagangan future seperti ini, meskipun harganya sudah cukup tinggi, tetap bisa dimanfaatkan begitu ya? Ya kita mesti melihat, nah gini, karena ada pemahaman ya, emas ini emas yang mana kan, macam-macam ya. Emas fisik kah atau emas trading futuresnya gitu loh. Kalau emas fisik
kita lihat lagi bahwa preferensi kita itu untuk emas ini untuk apa? Untuk investasi. Berarti investasi kita tidak terlalu memikirkan apakah dia akan naik turun gitu ya, terlalu cepat gitu, karena kita akan jangka panjang. Tapi kalau untuk trading, untuk yang lebih cepat gitu ya, untuk apa istilahnya swing trading atau apa, ya tentunya di futures tidak melihat bahwa ini apakah harga terlalu tinggi, toh bisa jual juga, gitu loh. Jadi kalau dirasa harga terlalu tinggi, misalnya ada resisten di harga tersebut, ya dia bisa melakukan posisi jual, gitu. Walaupun masuk market baru pertama, ya dia bakal melakukan posisi jual dulu. Pada saat dia sampai poin-poin di mana dia akan terkoreksi kembali, mungkin ada gejolaknya udah mulai memanas lagi, ya dia bisa close posisi, switch, ya masuk posisi beli lagi, long lagi gitu. Jadi anytime bisa dia lakukan. Tidak harus menunggu, kalau di futures enaknya begitu. Iya, gitu. Dengan peluang yang cukup banyak di futures ini, apa sih menurut Bapak yang membuat futures ini kok peminatnya belum terlalu signifikan begitu kalau dibandingkan dengan produk-produk lainnya? Ya ini tentu saja perlu edukasi lah ya. Tapi kalau saya lihat memang butuh waktu. Dari masyarakat sebenarnya sudah mulai keinginan untuk belajar komoditi, tentunya emas ini juga semakin meningkat kalau pengalaman ya. Artinya sekarang masyarakat itu saya melihatnya bahwa bukan saja orang-orang yang middle up yang masuk ke dunia trading misalnya gitu, karena mungkin dananya cukup besar. Tapi sekarang tuh kalau kecenderungannya dari middle low itu justru mereka ingin bahwa dana yang dimiliki ini tidak hanya istilahnya hanya untuk konsumtif aja, tapi adalah sebagian dia mau belajar bagaimana sih bisa muter gitu loh. Jadi dengan adanya produk yang sama regulator itu diperbolehkan untuk sampai 0,01 sehingga modalnya bisa lebih kecil, tentunya lapisan masyarakat yang mencoba ini juga semakin luas lagi, dan mereka punya waktu banyak untuk mau belajar gitu. Itu yang sebenarnya nilai positif yang dari industri ini. Apakah ini juga udah tercermin dari investor-investor yang ada di Finex? Artinya banyak juga yang demografinya ini menengah bawah? Iya. Kalau sekarang memang jadi segmennya lebih luas lagi ya, lebih melebar ya. Walaupun tentu saja kita tetap lakukan KYC itu kelayakan ya, dari sisi profil itu tetap tentu saja ada. Memang kalau dari sisi yang untuk transaksi yang kecil itu dari sisi low risk profiling itu masih bisa masuk gitu loh. Tapi tentu saja edukasi itu tetap, walau baru masuk pun, walau dengan modal kecil, itu namanya uang, tetap uang. Jadi edukasi, pemahaman, pengertian tentang industri ini tetap ada, karena apapun itu tetap ada resikonya sih. Baik, kan kalau kita bandingkan dengan negara peers, salah satunya mungkin India gitu ya, untuk bisa berinvestasi di sana, ini kan relatif KYC-nya lebih mudah begitu, bahkan hanya dengan nomor telepon saja sudah bisa punya akun gitu. Mungkin nggak sih kita ke depannya kayak gitu? Ya ini kembali lagi sebenarnya untuk kita menilai bahwa nasabah ini layak atau tidak, ini kan perlu ada pendalaman ya. Di tahapan awal memang sebenarnya sih sudah cukup mudah ya. Tapi nanti pada saat dia mencapai level tertentu, misalnya dengan nilai dananya yang sudah, wah kayaknya saya sudah firm nih, sudah paham dengan mekanismenya, dengan segala resikonya, maka saya akan mencoba untuk dengan nilai yang lebih besar. Maka dia akan perlu suatu pengkinian lagi data. Karena kan kondisinya sekarang perlu kita pahami bahwa dunia investasi ini juga tentu ada resiko, misalnya terkait pencucian uang atau apa, hal-hal itu yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab untuk memutar uangnya gitu. Nah makanya di industri ini secara industri tetap harus menjaga poin-poin itulah ya, yang pasti kita yakinkan bahwa memang dana itu clean ya, semua profilingnya juga clear gitu ya, itu yang tetap masih diperlukan sampai saat ini di industri kita. Gitu. Baik, kalau komitmen dari Finex sendiri seperti apa sih untuk mencegah hal-hal seperti itu, salah satunya juga pencucian uang misalnya? Ya tentu saja ini hal yang bisa dimanfaatkan untuk nanti negatif ya. Satu institusi terdampak pasti efeknya ke industri yang lain. Artinya kita selalu berusaha untuk tetap comply dengan regulasi,
tetap menjalankan KYC sesuai standar, bahkan semua nasabah itu juga nggak bisa lagi sekarang pakai KTP yang palsu ya, harus real, harus liveness-nya biometrik. Jadi secara KYC memang kita sudah lakukan proses yang cukup mendalam, walaupun sebenarnya kan simple itu ya, tapi dengan koneksi dengan Dukcapil itu kan identitas orang itu kita bisa lebih yakin lah gitu loh, untuk tidak dilakukan hal-hal yang pencucian uang atau apa. Tapi tetap nanti ada kayak semacam KYC yang lebih mendalam, enhanced due diligence juga tetap perlu kita lakukan kayak gitu, Mbak. Baik, dan untuk investor-investor yang saat ini sudah tergabung sama Finex, ini bagaimana cara untuk terus mengupdate dengan situasi yang ada saat ini begitu? Apakah mereka ini semuanya udah langsung jago gitu tradingnya? Pasti kan juga mungkin masih ada yang belajar atau investor pemula begitu? Iya, kita memang punya selalu aktif ya untuk memberikan pembelajaran offline maupun online ya. Dan ini sebenarnya bisa disesuaikan dengan kemampuan si tradernya atau nasabahnya gitu loh. Dia sampai level mana gitu loh. Nanti disesuaikan. Misalnya bahkan kita sampai punya ada video untuk dia baru mulai menggunakan aplikasi aja, ada manualnya, ada guidance-nya gitu. Nanti kalau dia sudah agak advance, bagaimana analisa yang mungkin simple. Terus kemudian nanti yang lebih advance lagi, dia lebih pendalaman lah, lebih banyak. Artinya proteksi tetap ada begitu ya untuk investor-investor pemula. Ya, baik, kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Zona Cuan, sesaat lagi kami kembali.